Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfred Febrian dengan NIM 122370161 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Nathanaelis Tumorang dengan NIM 122370202 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i dengan NIM 122480094 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Perkenalkan, nama saya Chelsea Kikiana dengan NIM 122370184 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Sejarah gaya Lorentz. Sejarah gaya Lorentz berawal dari seorang ilmuwan Belanda bernama Hendrik Anton Lorentz. Ia memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Beliau juga mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Seperti yang telah kita ketahui, gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnetik yang sangat kuat. Arah gaya Lorentz atau F selalu tegak lurus terhadap kuat arus atau I dan medan magnetik atau B. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antar arus listrik dan medan magnetik. Motor DC. Motor DC adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Motor listrik DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Cara kerja motor listrik. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, pasangan gaya menghasilkan tenaga memutar untuk memutar kumparannya. Yang ketiga, jika kawat yang membawa arus dibentuk menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop pada sudut kanan medan magnet akan menerima gaya pada arah berlawanan. Yang keempat, motor listrik memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberi tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Hubungan antara motor listrik dengan gaya Lorentz. Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorentz adalah prinsip gaya Lorentz yang diterapkan pada motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan kumparan mengakibatkan gerak memutar. Untuk rumus, gaya Lorentz secara matematis dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnetik dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan theta adalah sudut antara arah arus listrik dan arah medan. Cara kerja pemotong rumput. Pada alat pemotong rumput terdapat sebuah dinamo, di mana di dalam dinamo tersebut terdapat kumparan kawat yang merubah arus DC baterai menjadi mekanik. Perubahan yang terjadi mengubah tenaga listrik menjadi magnet. Kutub-kutub yang berlawanan arah saling tarik-menarik sehingga terbentuk sebuah gerakan. Arus listrik pada magnet akan menghasilkan sebuah gaya. Apabila kawat yang membawa arus sedikit dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi akan mendapatkan gaya pada arah yang saling berlawanan. Dari pasangan gaya menghasilkan sebuah tenaga putar untuk memutar kumparan pada baling-baling cutter yang digunakan lalu disambungkan pada alat.
Alat dan bahan yang digunakan ada baterai, dinamo, korek gas, switch, sumpit kayu, ada saklar, kabel, lem lilin, silet, dan pisau. Pertama, siapkan 2 sumpit, lalu satukan menggunakan lem lilin. Lalu, 2 sumpit tadi digabungkan dan ditempelkan baterai pada sumpit. Kemudian, tempel switch pada baterai. Jika sudah, berikan lem pada baterai yang akan ditempelkan dengan saklar. Kemudian, potong sumpit sepanjang 3 cm dan tempelkan dinamo pada sumpit. Pada ujung dinamo diberikan lem, kemudian ditempelkan silet sebagai alat pemotong. Selanjutnya, kabel disambungkan pada dinamo dan saklar, kemudian diberi lem lilin sebagai perekat. Pastikan alat bekerja dengan baik dan alat siap digunakan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan: 1. Mudah untuk dirancang, 2. Mudah untuk dibawa, 3. Dapat mudah dihidupkan dan dimatikan, 4. Alat dan bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan, 5. Dapat menghindari risiko dari terjadinya korsleting listrik. Kekurangan: yang pertama, gaya yang dikeluarkan dari alat pemotong rumput tidak sebesar alat pemotong rumput biasa. 2. Memakan banyak waktu dalam pemotongan rumput. 3. Energi yang dikeluarkan dari alat tersebut terbatas, karena pada alat pemotong rumput tersebut hanya menggunakan baterai. Mesin pemotong rumput mini merupakan perangkat yang berguna untuk memotong rumput pada area yang sulit dijangkau oleh mesin pemotong rumput yang lebih besar. Mesin ini umumnya ringan, portable, dan mudah digunakan, sehingga cocok untuk digunakan di taman kecil, halaman belakang, atau bahkan dalam ruangan. Mesin pemotong rumput mini dapat membantu menghemat waktu dan tenaga karena mereka dapat dengan cepat memotong rumput yang tumbuh di area sempit seperti di sekitar batu, taman kecil, dan area yang sulit dijangkau oleh mesin pemotong rumput yang lebih besar. Saran: yang pertama, pengembangan dalam struktur alat dan bahan yang digunakan. Kedua, pembuatan alat yang lebih sempurna agar hasil lebih maksimal. Ketiga, peningkatan dalam penampilan sehingga menaikkan daya jual alat.